Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Kediri. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita masuk ke pembahasan yaitu sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kadiri, atau Kediri, atau Panjalu, adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura Daha, yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum kerajaan Kadiri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura, yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan, yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon Arang, bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Pada akhir November tahun 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu, yang berpusat di kota baru Daha, sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan, mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala, yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Menurut Nagara Kretagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu, yang berpusat di Daha. Jadi kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Airlangga, dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Pada mulanya, nama Panjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Kadiri. Bahkan, nama Panjalu juga dikenal sebagai Pucialung. Dalam kronik Tiongkok berjudul Lingwai Taita, tahun 1178. Nama Kediri atau Kadiri sendiri berasal dari kata bahasa Sanskerta, yang berarti mengkudu. Batang kulit kayu pohon ini menghasilkan zat perwarna ungu kecoklatan yang digunakan dalam pembuatan batik, sementara buahnya dipercaya memiliki khasiat pengobatan. Masa-masa awal kerajaan Panjalu atau Kadiri tidak banyak diketahui. Prasasti turun yang kedua tahun 1044 yang diterbitkan kerajaan Janggala, hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. Sejarah kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Samarawijaya yang sudah diketahui, sedangkan urutan raja-raja sesudah Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas, berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan. Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Janggala, dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang tahun 1135, yaitu Panjalu Jayati, yang berarti Panjalu menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah, kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat kronik Tiongkok berjudul Lingwai Taita, karya Chow Pukei, tahun 1178, bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah. Di Jawa ada Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai kerajaan Sriwijaya. Chow Jukwa menggambarkan di Jawa penduduknya menganut dua agama, yaitu Buddha dan Hindu. Penduduk Jawa sangat berani dan emosional. Waktu luangnya untuk mengadu binatang. Mata uangnya terbuat dari campuran tembaga dan perak. Penemuan situs Tondo Wongso pada awal tahun 2007, yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan Kadiri, diharapkan dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Seni sastra mendapat banyak perhatian pada zaman kerajaan Panjalu Kadiri. Pada tahun 1157, Kakawin Baratayuda ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan Empu Panulu.
Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Kurawa, sebagai kiasan kemenangan Srijayabaya atas Janggala. Selain itu, Empu Panulu juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya. Terdapat pula pujangga zaman pemerintahan Sri Kameswara bernama Empu Darmaja, yang menulis Kakawin Smaradahana. Kemudian pada zaman pemerintahan Kertajaya, terdapat pujangga bernama Empu Monaguna, yang menulis Sumana Santaka dan Empu Triguna yang menulis Kresnayana. Kerajaan Panjalu-Kadiri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya, dan dikisahkan dalam Pararaton dan Nagara Kretagama. Pada tahun 1222 Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana, yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Akulu Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kadiri. Perang antara Kadiri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kadiri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singosari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kadiri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singosari. Ken Arok mengangkat Jayasaba, putra Kertajaya sebagai Bupati Kadiri. Tahun 1258 Jayasaba digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Sastrajaya digantikan putranya, yaitu Jayakatwang. Jayakatwang memberontak terhadap Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara, karena dendam masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kadiri. Namun hanya bertahan 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya. Demikian yang bisa saya sampaikan atas sejarah kerajaan Kediri. Jika ada kesalahan dalam pembahasan atau pembuatan videonya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.